wa ta'kuluna turatha aklal lamma, dan kamu memakan harta waris dengan nyun sewu di sini apa namanya, secara rakus. Jadi betul-betul aklan syadidan, sangat berminat, sangat bernafsu untuk makan. Jadi Bapak Ibu, orang kerasukan itu ada dua. Yang pertama kerasukan jin, ini bisa diruqyah. Yang kedua kerasukan nafsu, tidak bisa diruqyah ini. Jadi ada orang kerasukan jin, itu didatangkan ke tukang ruqyah, itu diruqyah berkurang. Tapi orang kerasukan nafsu, itu dibawa ke tukang ruqyah, itu tidak selesai masalah. Bisa jadi sama yang ngajak ruqyah itu malah ngajak berantem. Kenapa? Kerasukan nafsu. Ada orang nyun sewu gaweane ngerasani tonggo, lalu kemudian diajak ruqyah. Ngerasani tonggo bukan karena gangguan jin, tapi karena kerasukan nafsu. Itu nanti yang ngajak ruqyah itu dirasani pula itu. Saya dikira gangguan jin, padahal saya di ruqyah tidak apa-apa. Jadi kenapa? Kerasukan nafsu. Ini lebih susah. Jadi obatnya tidak mudah. Beda kalau kerasukan jin. Nah, di sini disebutkan wa ta'kuluna turasa aklal lamma, memakan harta warisan karena memang sangat bernafsu untuk memakan harta warisan. Tamak. Tamak. Dan mereka tidak berpikir lagi amin halal huwa, apakah itu adalah halal, amin haram, atau itu adalah dari sesuatu yang haram. Artinya di dalam memakan harta warisan ini ayat khudha fil miras, mengambil di dalam warisan ini yang bukan nasibnya, yang bukan bagiannya. Jadi merampas harta waris milik orang lain. Ini yang disebut tidak peduli mengambil harta warisan yang halal atau yang haram. Sudah ada jatahnya masing-masing, tetapi mengambil jatah yang lain. Ini namanya mengambil harta waris yang haram. Kenapa? Li'annal Arab, karena orang-orang Arab kanu dulu la yu'tuna minal miras, tidak memberikan warisan kepada unsa, kepada perempuan. Jadi haknya perempuan dirampas karena tamak. Wala saghiran, hanya anak kecil juga dirampas, tidak dikasih warisan. Maka disinilah disebut wa ta'kuluna turatha aklal lamma, betul-betul memakan harta warisan secara tamak. Haknya anak kecil tidak diberikan, haknya perempuan tidak diberikan. Jadi dulu di zaman jahiliyah itu anak-anak kemudian perempuan itu tidak mendapatkan waris. Maka ketika Islam datang, semua mendapatkan warisnya, semua mendapatkan warisnya. Bahkan dahulu yang mendapat warisan hanya laki-laki saja, jadi perempuan tidak mendapat warisan. Di zaman jahiliyah parahnya lagi, itu istri juga bisa diwariskan. Jadi di zaman jahiliyah itu istri bisa diwariskan. Jadi ada seorang ayah punya istri beberapa, dan ternyata di antara istri itu masih ada yang muda, itu juga diwariskan di zaman jahiliyah, sehingga anaknya itu kemudian menikahi ya ibunya. Ya tentu bukan ibu kandung, karena istrinya lebih dari satu. Tapi boleh tidak dalam agama kita? Tetap tidak boleh, karena istri dari ayah itu termasuk mahram, tidak boleh dinikahi. Tapi orang jahiliyah dulu, meskipun itu dulu istri bapaknya, dinikahi sama anaknya. Baik, dan karena dianggap sebagai warisan. Jadi betul-betul di zaman jahiliyah perempuan itu tidak dihargai. Ora ono rasa menghormati kepada kaum perempuan.